Halo Pak Ferry, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Oh iya, Pak David. Mungkin Pak David ada apa loh Pak? Kok katanya ada sesuatu Pak. Mungkin Pak David mau cerita Pak. Iya, begini Pak Ferry ya. Jadi akhir-akhir ini saya merasa murid-murid yang ada di kelas saya, yang di kelas 7, itu Hmm, kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya, Pak. Selain hmm, itu juga kalau saya lihat yang mengerjakan tugas itu tidak semua, kira-kira hanya separuh lah 50%-nya, Pak. Di hmm, Iya, jadi saya kan mengajar di 7A dan 7B, kalau saya lihat, loh ini kok cuma separuh ya yang mengerjakan tugas, kenapa ya ini ya? Jadi seperti itu, Pak, hmm, yang ingin saya obrolkan ini, iya. Pak. Pak David kan mengajar bahasa Inggris Pak ya. Betul betul, Pak, nggih. Nah, iya. Jadi Pak David itu juga mengajar tadi di kelas 7A sama di kelas 7B. Betul. Untuk obrolan hari ini Pak, Pak David itu pengen apa Pak yang pengen diobrolkan Pak untuk hari ini? Jadi obrolan yang saya inginkan itu harapan saya adalah ada solusi ya atas permasalahan Hmm. saya tentang ini loh Pak, minat antusiasme murid-murid yang saya ajar di kelas Hmm. ini. Ya, seperti itu Pak. Jadi harapannya ada solusi Hmm. permasalahan ini Pak. Oh begitu ya. Menurut Pak David ya, menurut Pak David ini. Iya Pak. Tadi kan di kelas A dan juga di kelas B Pak ya. Iya. Hal-hal apa Pak yang membuat murid-murid Pak David dalam pelajaran bahasa Inggris itu kurang antusias Pak dalam pelajaran Pak David? Oh iya. Kalau Pak ya, kalau saya review, saya ingat-ingat kembali apa yang saya lakukan di kelas 7A dan kelas 7B itu, Hmm. hal-hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu ini Pak ya, yang pertama ini saya prediksi, saya kira-kirakan adalah pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, lalu Hmm. monoton, lalu saya Hmm. terlalu dominan untuk berbicara atau bercerita di depan murid-murid saya, itu Pak. Terus yang berikutnya, yang kedua adalah saya tidak memberikan kesempatan untuk murid belajar berpendapat, Pak, atau aktif berbicara pada saat pembelajaran itu terjadi. Jadi saya Hmm. seperti orang otoriter gitu loh, Pak, harus begini, harus Oh, begitu. Iya, begitu, Pak, kira-kira. iya, berarti tadi kan dalam pelajaran Pak David sudah menyampaikan kan mungkin di pelajaran bahasa Inggris Pak David itu istilahnya mungkin kurang istilahnya apa ya? Kurang variatif dalam. Iya, Ya tadi kan monoton, Pak. menyampaikan monoton Pak. Oh ya. Oh kira-kira Pak, apa saja yang membuat murid Pak David itu antusias Pak dalam pembelajaran bahasa Inggris Pak David? Iya, kalau menurut saya ini, Pak, kayaknya anak-anak atau murid-murid Hmm. itu menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, juga tidak membosankan, Pak. Wah, saya juga sependapat dengan Pak David kalau seperti itu ya. Nah, menurut Pak David ini pendapatnya Pak David apa saja yang membuat murid-murid di kelas 7A dan kelas 7B tadi itu antusias Pak atau tidak bosan terhadap pembelajarannya Pak David? Jadi lagi-lagi Pak ya, menurut saya ini supaya murid itu antusias, tidak bosan, Mhm. itu kayaknya harus ini Pak, apa ya, pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Lalu Oh iya. murid diminta aktif dalam pembelajarannya, kemudian diselingi dengan ice breaking ataupun game, supaya Hmm. pembelajaran itu lebih menarik, seperti itu Pak, menurut saya. Berarti di sela-sela sebelum pembelajaran itu ada ice breaking dulu, Pak, ya? Ada ice breaking atau istilah ada Iya, game. ada games, Nah, ya. iya betul. Lah lalu, Pak,
menurut Pak David ini, mengenai tugas yang Bapak berikan kepada murid-murid Bapak tadi? Apa penyebabnya, Pak? Apa penyebabnya yang menjadikan anak-anak tadi, murid-muridnya Pak David itu kurang antusias, Pak, dalam pembelajarannya bahasa Inggris dalam pengumpulan Oke. tugas? Iya, kemungkinan tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, Pak, Mhm. tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Menurut saya itu, Pak. Jadi saya terlalu banyak memberikan tugas kepada mereka. Kalau boleh tahu Pak David, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa saja Pak di kelas? Saya biasanya menggunakan sumber belajar buku teks saja, Pak, yang disediakan perpustakaan. Itu saja yang saya sediakan. Mungkinkah ada sumber belajar yang lain Pak selain di buku teks? Mungkin? Ya, saya pikir sih kalau sumber belajar itu banyak, Pak. Sekarang apalagi kan kita mencari video di YouTube, Mhm. mencari artikel dari internet, dari Mhm. tulisan-tulisan ilmiah, dari blog, Mhm. dari TikTok, dari Instagram, itu kan banyak, Pak, video-video pembelajaran yang menarik. Nah, itu, Mhm. Pak, yang saya pikirkan, Pak. Nah, betul sekali Pak, betul. Saya yakin Pak, saya yakin bila Bapak itu menggunakan berbagai sumber belajar tadi yang sudah disebutkan di medsos Pak ya, media sosial itu, membuat, pembelajarannya bahasa Inggris Pak David itu menjadi antusias Pak dalam pembelajaran. Jadi sekarang Pak David, rencana Bapak untuk ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini Pak, nah apa Iya, itu Pak. Pak? Iya, jadi yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan Mmm. menggunakan sumber belajar yang beragam, Pak. Seperti Mhm. apa ya, video dari TikTok, Mhm. video dari YouTube, itu banyak sekali. Kemudian yang kedua, yang berikutnya saya memberikan tugas itu jangan terlalu banyak. Kemudian Mhm. bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat bakat murid, Pak. Jadi, pembelajarannya atau tugasnya yang berdiferensiasi, tidak boleh disamakan. Sehingga Mhm. murid itu terkesan tidak dipaksa, tapi mereka memang, apa ya, memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya Mhm. menggunakan kalau di bahasa itu kan bisa dalam bentuk drama, Pak, ya. Mhm. Bentuk drama, Betul. nanti menciptakan lagu atau Mhm. menulis puisi, membuat pantun, membuat laporan digital, dan ini, Pak, yang sangat menarik bagi anak-anak, saya rasa pembuatan video itu, tugas membuat video itu, saya rasa anak-anak akan bersemangat, Pak, seperti itu. Wah, bagus sekali, Pak. Bagus sekali rencana Pak David, bagus. Mudah-mudahan berhasil Pak David. Iya, Pak. Eee, ya, begini Pak, untuk selanjutnya untuk komitmen Pak David. Komitmen apa yang Bapak Iya. lakukan terhadap rencana Bapak ini, Pak? Baik, jadi saya berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Pak. Jadi Mhm. itu komitmen yang pertama, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi ya, sehingga Mhm. murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa Mhm. ada unsur paksaan, lalu saya menyerahkan pemilihan sumber belajar pada mereka. Jadi saya bebaskan untuk mengambil sumber belajar dari mana saja, seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali Pak David, bagus. Saya sangat mendukung Pak, mudah-mudahan untuk kedepannya rencana Pak David tadi itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak ya. Iya. Terima kasih loh Pak Ferry atas waktu Ya. santainya untuk sharing hal-hal yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan saya, Pak Ferry, dan guru-guru yang lain itu merupakan guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin ya, Pak. Amin, amin, amin. Eee, apalagi Pak yang pengen Pak David sampaikan lagi? Saya rasa sudah semua, Pak, saya sudah menemukan apa yang harus saya lakukan, saya Mhm. rasa sudah cukup, Pak. Ya, kalau begitu Pak David,
Saya mau izin dulu, saya mau ke kelas dulu, Pak. Masih ada kegiatan ini lagi, Pak, dengan anak-anak. Baiklah. Baiklah Pak Ferry, terima kasih atas waktunya Ya, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. amin, Pak. Mari, Pak. Mari Yuk. Pak Ferry.